Selamat datang di Waktu Indonesia Bola, channel berita sepak bola terupdate di dunia. Sebelum kita melanjutkan pembahasan dalam video ini, ada baiknya dulu untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan berita sepak bola dunia. Kalau sudah, mari kita lanjut di pembahasan pertama. Bermain di Stadion Rhein-Energie-Köln, Jerman, Sabtu 22 Agustus 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara kedua tim sudah berlangsung sengit sejak awal babak pertama. Inter berhasil unggul lebih dulu lewat eksekusi penalti Romelu Lukaku pada menit kelima. Akan tetapi, mental Ever Banega dan kolega tak goyang. Hasilnya Luuk de Jong berhasil menyamakan kedudukan lewat di menit ke-12. Kerjasama apik diperlihatkan para punggawa Sevilla sebelum terjadinya gol. Jesus Navas kemudian mengirim umpan matang ke kotak penalti yang disambut baik oleh De Jong dengan sundulannya. Pemain berpaspor Belanda itu kemudian kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-33. Namun, hanya beberapa menit berselang, Inter Milan berhasil menyamakan kedudukan lewat tundukan Diego Godin. Kepercayaan diri mereka terus memberikan tekanan sebelum babak pertama usai, namun tidak ada gol tambahan tercipta, membuat kedua tim bermain sama kuat 2-2 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Inter dan Sevilla kembali dengan permainan tempo cepat. Mereka setelah saling jual beli serangan, gol ketiga akhirnya menjadi milik Sevilla pada menit 74 berkat tembakan salto Diego Carlos. Bola yang menyentuh kaki Romelu Lukaku justru berbelok dan masuk ke dalam gawang Inter. Sevilla pun memastikan gelar juara usai menutup laga dengan skor akhir 3-2. Hasil ini menjadikan mereka sebagai tim yang berhasil meraih trofi Liga Eropa terbanyak yakni 6 buah. Mereka juga mampu menjaga rekor 100% juara setiap kali melangkah ke final. Kualitas N'Golo Kante tidak perlu diragukan lagi. Namun musim lalu adalah periode yang buruk bagi pemain 29 tahun tersebut. Bahkan namanya kini disebut bakal terdepak dari skuad Chelsea untuk musim 2020-2021. Frank Lampard punya banyak pilihan di lini tengah. Ada nama Mateo Kovacic, Ross Barkley, hingga pemain muda Billy Gilmour. Frank Lampard juga masih punya Jorginho yang besar kemungkinan bakal bertahan. Dikutip dari The Mirror, situasi yang terjadi di Chelsea bakal dimanfaatkan United untuk membeli N'Golo Kante. Pemain 29 tahun itu dianggap bisa membuat lini tengah United makin kuat pada musim 2020-2021. Performa Fred belum stabil, begitu juga Scott McTominay di lini tengah. Hanya mengandalkan nama Matic tentu sangat riskan. Karena itu, United mendekati N'Golo Kante untuk menjadi duet Paul Pogba pada musim depan. Upaya Arsenal merekrut Gabriel berlangsung dengan sangat mulus sampai Manchester United ikut terjun ke dalam perburuan. Mereka melayangkan penawaran pada Jumat 21 bulan 8 2020 waktu setempat. Kabar tersebut datang dari jurnalis kenamaan Gianluca Di Marzio. Gabriel pun langsung menunda kepindahannya ke Arsenal dan meminta waktu tambahan untuk memikirkan opsi yang ada. Manchester United tak menemui kesulitan untuk memenuhi permintaan harga dari Lille. Dan mereka siap memberikan gaji lebih besar serta kesempatan untuk tampil dalam ajang Liga Champions. Gabriel membutuhkan waktu 2 hari untuk memikirkan opsi soal masa depannya. Menurut prediksi, pemain berusia 22 tahun tersebut lebih condong bergabung dengan Manchester United ketimbang Arsenal. Lionel Messi ingin meninggalkan Barcelona pada musim panas 2020. Hal itu diungkapkan Messi ketika mengadakan pertemuan dengan pelatih Barcelona, Ronald Koeman, pada Kamis 20 Agustus 2020. Lantas kemana Messi akan berlabuh? Menurut laporan Marca, Inter Milan jadi yang paling berpeluang mendapatkan tanda tangan Messi. Kekuatan uang dari sang pemilik Inter, Sunning Group, plus sponsor utama mereka, Pirelli, akan membantu Nerazzurri julukan Inter mendaratkan Messi ke Giuseppe Meazza. Satu hal yang pasti, dana besar akan dikeluarkan Inter untuk mendaratkan pesepak bola 33 tahun tersebut. Saat ini Messi terikat kontrak dengan Barcelona hingga 30 Juni 2021. Berhubung sejauh ini tidak ada niatan manajemen Barcelona untuk melepas Messi, manajemen Inter mesti mengeluarkan uang 700 juta euro atau 12,2 triliun rupiah untuk mendapatkan pesepak bola peraih 6 trofi Ballon d'Or tersebut. Akan tetapi, nominal di atas bisa saja menurun, asalkan Presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu,
setuju melepas Messi. Memphis Depay kabarnya sedang serius diincar oleh Ronald Koeman. Pelatih baru Barcelona, pesepak bola asal Belanda itu bakal diplot sebagai calon pengganti Luis Suarez. Nama Memphis Depay ini dimunculkan oleh Diario AS yang merujuk pada laporan RAC1. Disebutkan bahwa pemain dari klub lain tersebut sebagai alternatif yang lebih realistis ketimbang Lautaro Martinez. Dalam beberapa waktu terakhir, Barcelona memang santer dikaitkan dengan Lautaro. Tetapi sejauh ini upaya Blaugrana mendatangkan bintang Inter Milan itu belum menemui titik terang. Memphis Depay sendiri terikat kontrak dengan Lyon sampai dengan 2021. Jika hendak merekrutnya musim panas ini, Barca diprediksi cuma harus menggelontorkan uang sekitar 40 juta euro. Mengingat pemain bersangkutan bisa free transfer tahun depan. Ronald Koeman kabarnya sudah menginformasikan langsung minatnya terhadap Memphis Depay ini kepada direksi terkait di Barcelona, yang akan menjajaki kemungkinan merekrutnya pada bursa transfer kali ini. Kabar ketertarikan Juventus untuk striker Wolverhampton, Raul Jimenez, sepertinya tidak bisa dipandang remeh. Transfer ini sangat mungkin terwujud dalam usaha Juve membantu memaksimalkan potensi Cristiano Ronaldo. Ya, Juve masih berusaha membentuk tim terbaik untuk membuat Ronaldo bermain dengan nyaman, dan dengan demikian bisa berujung pada kemenangan bahkan trofi. Musim ini mereka gagal total. Maurizio Sarri dipecat, Andrea Pirlo ditunjuk sebagai pengganti. Kabarnya Pirlo mengusung proyek besar untuk merevolusi skuad Juve, tentu menyesuaikannya dengan kemampuan Ronaldo. Revolusi skuad inilah yang menuntun Juve pada nama Raul Jimenez. Mantan bek Liverpool Dejan Lovren mengaku pernah menyikut Sergio Ramos dengan sengaja demi membalas dendam Mohamed Salah di final Liga Champions 2018 lalu. Jurgen Klopp membawa Liverpool arahannya ke final kompetisi elit Eropa tersebut di Kiev untuk berjumpa Real Madrid. Los Blancos pada akhirnya keluar sebagai juara untuk kali ke-13 setelah menang 3-1 dengan gol Karim Benzema dan brace Gareth Bale. Di pertandingan itu, Liverpool mendapati kesulitan terhadap top skor timnya, yakni Salah terpaksa ditarik keluar di babak pertama seusai berduel dengan Ramos. Kapten Real Madrid itu terlihat mengapit tangan bintang Mesir tersebut dan menjatuhkannya ke tanah sebagaimana keduanya hendak berebut bola, dengan Salah kemudian mengalami cedera bahu serius. Setahun berselang, Lovren kembali bertemu dengan Ramos saat Kroasia mengalahkan Spanyol dengan skor 3-2. Pemain berusia 31 tahun itu menyikut bintang Madrid tersebut di pertandingan yang lantas membuatnya menerima hukuman larangan bermain sebanyak 1 laga. Mantan bek Liverpool itu yang pindah ke Zenit Saint Petersburg pada musim panas ini sekarang mengonfirmasi bahwa tindakannya itu memang disengaja. Kepada saluran TV Mesir Sada El Balad, ia mengatakan, "Apakah saya sengaja menarget Ramos setelah dia melukai Salah? Ya, itu mungkin." Harry Maguire harus berurusan dengan kepolisian Yunani. Maguire terlibat cekcok di sebuah bar dan menyerang seorang polisi di Mykonos, Yunani, Kamis malam waktu setempat. Alhasil, polisi Yunani meringkus bek termahal Manchester United tersebut. Berdasarkan laporan Sky Sport, Maguire dan Manchester United masih berkomunikasi untuk memastikan kondisi sang kapten. Sementara melansir Daily Mail, kejadian bermula ketika Maguire terlibat dalam pertengkaran dengan turis Inggris lainnya. Ketika petugas turun tangan, 3 orang Inggris termasuk Maguire diduga melakukan perlawanan secara fisik dan verbal. Akibatnya mereka ditahan pada hari Jumat dini hari waktu setempat. Rencana Manchester United untuk membajak Ansu Fati dari Barcelona mendapatkan angin segar. Pasalnya sang pemuda baru saja berganti agen, di mana agen barunya ini bisa membawanya ke Old Trafford. Ansu Fati merupakan jebolan wonderkid La Masia yang berhasil menembus tim utama Barcelona. Di musim perdananya ia tampil dengan memukau di skuad Barca meski usianya masih 17 tahun. Dengan potensinya yang begitu besar, Fati mulai dilirik tim-tim besar Eropa. Satu nama yang cukup sering dikaitkan dengan pemuda kelahiran Guinea-Bissau itu adalah Manchester United. Menurut Mundo Deportivo, mengklaim langkah MU untuk mendapatkan Ansu Fati semakin terbuka setelah sang pemuda memutuskan untuk berganti agen. Keputusan Fati menggunakan jasa Jorge Mendes sebagai agennya ini membuka pintu bagi Manchester United untuk membajak Fati. Dalam 2 dekade terakhir, MU punya hubungan yang sangat baik dengan Mendes. Bermodal hubungan baik ini, MU berpotensi untuk menggait Fati di masa depan dengan bantuan Jorge Mendes.